Hai grup satu, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke grup satu, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan mengapa dia tampak cuek. Beneran cuek nggak sih ya? Ini adalah request yang aku dapat dari subscriber yang ada di Instagram. Oke, kita langsung menuju ke hasil pembacaannya ya. Buat grup satu yang memilih ice cream nomor 1 ya. Kira-kira apakah mereka itu benar-benar cuek gitu? Lalu kenapa selama ini tampak cuek gitu ya? Kalau aku lihat di sini, um, sebenarnya mereka memperhatikan kalian sih. Ya, ini udah jelas banget. Kenapa di sini ada kartu ini dan bahkan ada Six of Cups. Jadi kalau yang aku lihat, walaupun yang kalian tahu, yang kalian lihat selama ini mereka cuek, tapi di sini mereka memperhatikan kalian dari jauh. Masih aktif memikirkan kalian gitu. Justru yang aku lihat, kalau ini resonate ya, kebanyakan di grup ini, mereka itu sebenarnya sedang berpikir bagaimana caranya rekonsiliasi sama kalian. Dan aku melihat di sini, mereka itu punya keinginan yang serius sama kalian. Cuman pertanyaannya, apakah mereka cukup berani untuk mengungkapkan ini? Di sini ada Ten of Cups dan Ten of Pentacles. Udah jelas yang mereka inginkan adalah komitmen dan hubungan jangka panjang sama kalian. Bersama selamanya. Jadi serius banget sebenarnya keinginan ini. Cuman aku melihatnya di sini mereka cukup punya pride yang tinggi, gengsi untuk mengungkapkan ini. Jadi mereka sedang mengumpulkan energi, ya, mengumpulkan keberanian saat ini dan mencari jalan bagaimana caranya mendekati kalian dan melakukan pendekatan lah ya, approaching itu, membuka komunikasi gitu ya, maksudnya mereka sedang bersiap-siap untuk itu gitu, ya. Kalau yang aku lihat energinya di sini seperti itu, ada keinginan besar untuk menuju ke arah kalian gitu sih, kalau ini resonate. Cuman apakah nanti benar-benar mereka akan mengungkapkan, itu semua kembali sama mereka. Karena di sini kita membaca energi, keinginannya. Kalau yang aku lihat sih, ini hanya masalah waktu ya. Sebenarnya ini waktu aja. Entah lama atau sebentar, karena ya ini general reading. Tentunya waktu tiap orang beda-beda gitu ya. Dan gini juga, kalau yang aku lihat di sini memang keinginannya besar. Tapi gengsinya, pride-nya itu juga besar, egonya kayaknya lumayan besar. Di sini ada energi The Emperor gitu loh ya. Walaupun dia punya perasaan yang happy banget nih sama kalian gitu. Nah, dengan keadaan kayak gini, keinginan sih ya keinginan gitu loh. Orang di luar sana bisa punya banyak keinginan, punya perasaan, punya suatu perasaan pada seseorang gitu. Tapi bukan berarti mereka akan mengungkapkan. Cuman aku melihatnya di sini, aku sih melihatnya kemungkinan besar mereka akan mengungkapkan itu gitu. Tetapi ingat ya, ini kan general reading. Orang mau mengungkapkan itu banyak faktornya gitu ya. Kalau mereka berani melawan pride dan egonya gitu ya, mereka mau jujur, mereka melihat ada kesempatan itu dan mereka merasa mereka harus mengungkapkan itu, mereka akan ungkapkan gitu. Tetapi kalau keadaannya tuh masih fluktuatif ya, maksudnya masih naik turun gitu loh. Hari ini mereka punya keinginan besar, besok keinginannya masih besar, tapi kepercayaan dirinya untuk berbicara itu bisa jadi menciut gitu. Itu loh yang dinamis itu, situasi itu. Kepercayaan diri dan keberanian gitu ya. Kalau keinginan itu ada aja keinginannya di sini ya. Seperti itu. Jadi kalau aku bilang mereka punya keinginan yang besar, jangan diambil secara otomatis berarti mereka akan mengungkapkan. Itu semua kembali sama mereka sih gitu. Karena kayaknya nggak sedikit ya, kalau kalian mau cari tahu di luar sana, orang-orang yang ya punya perasaan tetapi memilih untuk dipendam terus. Banyak faktor. Salah satunya seperti yang aku bilang. Yang lainnya bisa jadi, ini tergantung situasi kalian ya. Apakah untuk kalian bersama itu
banyak hambatan atau banyak pertentangan, nah itu juga bisa menjadi pemikiran dia gitu ya, pertimbangan dia gitu loh ya, kayak gitu sih. Kalau melihat, oh kayaknya ini kemungkinannya juga kecil gitu kan, jadi ya udahlah mendingan nggak gue sampaikan gitu, mendingan gue lupakan aja. Bisa juga ada pertimbangan seperti itu. Cuman untuk sementara ini yang aku lihat di sini, mereka memperhatikan kalian, mereka punya keinginan yang besar untuk mengungkapkan perasaannya sama kalian, dan aku melihat di sini hanya masalah waktu. Tetapi waktunya pas atau tidak, itu kembali sama orangnya. Bisa saja mereka datang di saat kalian sudah tidak available gitu misalnya, ya kan? Atau mungkin mereka bisa juga datang di saat kalian memang benar-benar masih membuka pintu untuk mereka, itu juga bisa ya. Jadi intinya kapan waktunya semua kembali sama orangnya. Karena hari ini misalkan kita melihat waktunya harusnya tidak lama lagi lah ya, atau ya beberapa bulan lah gitu misalkan ya. Tapi bisa saja 1 minggu ke depan, yang aku bilang tadi, keberaniannya, pemikirannya itu dinamis, bisa saja dia mengurungkan hal itu. Jadi bisa maju mundur lah energinya ya. Cuman yang aku lihat di sini sih, ini hanya masalah waktu mereka mau kembali sama kalian. Ini kayaknya ini cinta lama udah jelas ya. Cinta lama di sini ada, ya bukan cuma satu kemungkinan ya. Maksudnya pertama bisa jadi ini mantan. Kedua, ini adalah apa ya? Ya mantan gebetan gitu bisa jadi. Pertama ini mantan pasangan, bisa jadi kayak gitu. Kedua bisa saja kalian belum punya hubungan khusus gitu ya. Hanya saling suka. Kalau mereka jelas suka sih gitu. Dan mereka ingin kembali setelah kalian itu putus secara komunikasi, atau ya udah kayak tidak ada tanda-tanda apa ya? Tanda-tanda hubungan itu masih berlangsung lah, semacam kayak komunikasi sih sebenarnya ya. Intinya mereka ingin kembali kalau aku lihat di sini ya. Itu aja sih. Jadi kalau kembali sama pertanyaannya, mengapa dia tampak cuek? Kalau aku lihat di sini orang ini keras ya. Aku akan buka juga dari Oracle Cards buatan aku ya, Ocean of Emotions, untuk melihat perasaan mereka lebih dalam lagi, apa yang ingin disampaikan, bisa jadi kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini, kenapa tampak cuek? Karena mereka itu orangnya, tadi aku udah bilang keras, punya pride dan gengsi yang tinggi, dan egonya aku pikir juga besar sih orang ini gitu. Jadi mereka tampak apa ya, kaku di luar gitu kan, tampak seperti tidak peduli di luar, padahal di dalamnya mellow sih sebenarnya. Mellow ini mereka juga aktif memikirkan kalian dan punya perasaan yang apa ya, romantis gitu loh sama kalian gitu ya. Pokoknya antara perasaan dengan apa yang mereka tunjukkan itu lumayan beda gitu loh. Itu yang aku bilang, mereka itu punya gengsi untuk menunjukkan love language itu atau perasaan mereka itu. Jadi di luar kelihatan banget kayak kaku, bukan kasar dalam sorry, bukan kasar sih. Kasar ya aku nggak tahu ya, itu kembali sama kalian, tapi aku melihat di sini keras, bukan kasar, sorry, keras ya. Karakternya keras gitu. Jadi tampak dingin sih memang ya. Cuman dalamnya itu mereka sebenarnya sama seperti manusia pada umumnya. Kalau suka sama orang ya kira-kira begitu, ya kan? Di dalamnya itu bisa berbunga-bunga, bisa meledak-ledak kayak gitu. Oke. Nah, aku melihat masih akan ada cerita antara kalian lah di sini. Jadi itu alasannya ya kenapa mereka cuek. Beneran cuek? Enggak sih sebenarnya. Mereka nggak beneran cuek karena aku melihat di sini mereka masih aktif memikirkan dan memperhatikan kalian ya. Oke, kita buka dari kartu Ocean of Emotions. Kira-kira apa yang ingin disampaikan orang ini terhadap kalian ya. Bagaimana perasaan mereka sebenarnya gitu. Kan aku udah bilang mereka punya ketakutan di sini. Oke. Jadi gini, kalau aku lihat sih, mungkin mereka takut kalian itu tidak punya perasaan yang sama. Mereka takut kalian sudah tidak available. Mereka takut
kalau kalian tolak gitu loh misalkan. Karena seperti yang aku bilang, orang ini punya gengsi dan pride yang tinggi. Pride-nya tinggi atau gengsinya tinggi, egonya besar. Jadi kayaknya agak sulit mereka menerima penolakan. Jadi penolakan itu bisa menghancurkan harga diri mereka. Itu dari sudut pandang mereka loh. Padahal kan nggak juga ya. Sebenarnya enggak sih. Orang mau menolak itu hal yang biasa. Ini masalah sudut pandang aja. Dari sudut pandang mereka itu menggores harga diri mereka sih gitu ya. Jadi mereka nggak siap dengan kemungkinan itu sehingga mereka takut. Rasanya gugup banget nih mau mengungkapkan perasaannya sama kalian. Itu yang aku lihat di sini. Ya. Kemudian, oke tahu deh. Pertama, ini bisa jadi mantan pasangan. Kedua, bisa saja ini tuh seperti yang gue bilang, mereka punya perasaan sama kalian, kalian juga kayak udah jelas kalian punya perasaan sama mereka. Kenapa kalian di sini kan salah satunya itu gitu loh. Cuman mungkin kalian memang sebelumnya belum ada hubungan khusus gitu loh. Sehingga mereka takutnya ya, ini ketakutan mereka ya. Mereka itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian atau bukan tipe kalian. Sehingga itu tadi takutnya ditolak gitu ya. Tapi mereka sih merasa kalian itu bisa bikin mereka happy. Mungkin kalau stalking kalian atau melihat kalian, mengamati kalian itu udah bikin mereka senang. Bisa jadi kayak gitu. Dan mereka berharap banget loh kalau kalian itu adalah the one-nya. Apalagi di sini ada Ten of Cups sama Ten of Pentacles. Mereka berharap kalian itu adalah jodohnya gitu. Sebenarnya orang ini susah juga ya kalau aku lihat. Mereka punya passion yang besar sama kalian. Kadang perasaan ini membunuh mereka dan menyusahkan mereka ya, karena ya ini di satu sisi punya perasaan yang besar, punya passion yang besar, di satu sisi sebenarnya di dalam diri mereka, walaupun di luar kelihatannya kayak heartless gitu ya, kayak di luar itu dingin gitu loh, tapi di dalam itu mereka bisa punya pikiran kehilangan kalian itu adalah masalah besar buat mereka gitu loh. Jadi gimana ya, orang ini nggak berani mengungkapkan tapi kayak nggak siap kalau suatu saat mereka tahu kalian sudah sama yang lain gitu. Jadi mereka bisa ini, losing you, losing my control gitu. Jadi susah sih orang kayak gini ya. Susahnya itu kebesaran pride gitu ya. Jadi itu hanya melukai diri mereka sendiri gitu kan. Karena walaupun mungkin dari luar kalian menganggap, gampang lah mereka nggak akan lah yang namanya terpuruk gara-gara cinta beginian. Kalaupun kalian sama orang lain, kalian mungkin berpikir, mereka juga nggak akan terpuruk, nggak akan peduli, nggak akan sedih atau gimana. Jangan salah. Kalau aku lihat di sini, wah bisa jadi di dalam diri mereka itu mereka berantakan. Hanya kalian tidak melihat itu aja. Kalian nggak akan membayangkan mereka itu bisa nangis sendiri, menyesal sendiri. Intinya mereka itu orang yang tidak mau menunjukkan kelemahan mereka gitu loh. Mereka bisa berantakan banget tapi mereka nggak mau menunjukkan itu. Jadi orang itu bingung ya. Oke lah, orang kayak gini pasti nggak akan mau dikasihani, jelas sih. Dan orang kayak gini seperti yang aku bilang, keras banget gitu kan. Nyolek dikit mereka bisa ya bisa jadi orang yang menakutkan gitu loh kalau mengganggu mereka gitu. Kelihatannya emang serem ya dari luar, tapi ya mereka bisa juga sih terpuruk gitu loh. Bisa merasakan perasaan yang sentimental kayak gini lah. Itu bahasanya sentimental lah. Pokoknya kayak gitu ya. Terkadang mereka merasa tersiksa dengan perasaannya ini dan karakter mereka. Perasaannya seperti ini tidak didukung dengan karakter mereka untuk berbicara gitu loh. Karena yang aku bilang, mereka orang yang kaku, keras, kasar. Bukan kasar, sorry. Kelihatannya kayak kasar ya, tapi enggak kok. Aku mesti melihat di sini enggak kasar ya. Aku cuman menitik beratkan pada keras, terlalu dingin gitu kan. Terus pride-nya tinggi. Kalau kasar atau tidak semua kembali ke orangnya masing-masing, apalagi ini general reading. Aku tidak membahas ke arah situ juga gitu. Nah dengan situasi kayak gitu, itu membunuh mereka gitu loh ya. Perasaan yang besar. Tapi tidak bisa menyampaikan, bukan tidak bisa. Mereka sulit melawan diri mereka sendiri lebih tepatnya.
Dan terkadang mereka ingin itu bisa move on dari kalian gitu. Tapi ya intinya semua kembali sama mereka lah ya. Mereka merasakan penderitaan, itu semua juga bergantung sama mereka sih. Kita bisa merasa sedih, bisa merasa kesulitan, tapi kan pada akhirnya kita juga sebenarnya punya andil lah, mau meneruskan itu atau mau segera membungkus hal itu gitu loh, menyudahi itu gitu ya. Ada banyak jalan untuk menyudahi situasi itu. Pertama, mereka bisa mengungkapkan perasaannya sama kalian ya. Ini sih walaupun kelihatannya the emperor gitu, tapi ternyata ini tidak setangguh itu orangnya. Buktinya tidak siap dengan penolakan, terus takut mengungkapkan perasaannya gitu kan. Kayak gitu. Kemudian ya itu, kalau memang tidak mau melanjutkan keinginannya, ya mereka bisa move on beneran gitu loh. Ya pilih salah satu lah, apakah move on, melupakan perasaannya, atau membiarkan kalian itu bahagia dengan siapapun gitu lah ya. Itu artinya mereka udah siap untuk move on. Atau mengungkapkan perasaannya aja dengan jujur pada kalian gitu. Karena kalau ditahan terus dan mereka sendiri kayak belum bisa melepaskan, maksudnya melepaskan itu gini loh, belum rela kalau ini tuh belum tersampaikan gitu, belum benar-benar move on, tapi nggak bisa menyampaikan atau nggak mau menyampaikan gitu, ya mereka tersiksa sendiri dengan caranya gitu kan. Itu yang aku baca di sini ya untuk kalian grup 1. Jadi kira-kira seperti itu. Good luck lah ya buat kalian. Kita langsung menuju ke grup 2, oke? Hai grup 2. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oke, grup 2. Kita langsung saja menuju pada hasil pembacaan kalian ya. Grup 2 yang memilih ice cream nomor 2. Mengapa dia tampak cuek? Beneran cuek nggak sih? Ya, kalau aku lihat di sini, mereka terluka di sini. Jadi mereka berusaha untuk cuek. Jawabannya adalah mereka berusaha untuk cuek. Berusaha nih. Di sini aku lihat jelas kalian punya konflik. Aku melihat di sini mereka punya luka yang dalam banget sama kalian. Apalagi saat aku buka dari Life as We Know It dari Ocean of Emotions, Oracle cards buatan aku ya. Ada 2 kartu ini kalau di tarot, aku melihatnya kayak the death gitu ya. Apalagi di sini ada Ten of Wands, di sini ada Hearts, let it go gitu ya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian tahulah ya. Yang pasti orang ini merasa terluka dan mau move on dari kalian. Di sini jelas kalian punya konflik yang begitu menyakitkan buat mereka. Aku melihat di sini dari sudut pandang mereka, apa yang telah terjadi itu fatal buat mereka ya. Sampai mereka memutuskan ingin pergi, benar-benar ingin pergi dari kalian. Itu sangat fatal dan menyakitkan. Ya, jelas di sini ada konflik, dan di sini aku melihat mereka mencoba membangun tembok. Jadi mereka menutup dirinya dari kalian, menutup pintu hati dan pintu hidupnya buat kalian. Bisa jadi sosial media ada yang mereka blok gitu kan. Yang pasti mereka benar-benar ingin menutup komunikasi sama kalian. Itu energi yang aku lihat sekarang. Di mana energi itu dinamis, kedepannya bisa saja berbeda, bisa saja sama, semua kembali sama orangnya, dan aku hanya membaca situasi saat ini aja, oke? Di sini bahkan ada yin, ya. Jadi udah jelas ya ini ada perubahan situasi dalam hubungan kalian. Ini benar-benar perubahannya 180 derajat. Kalau sebelumnya cinta, ini kayak males banget ingin ketemu, sesakit itu loh rasanya. Ya. Walaupun ada keinginan untuk kembali, walaupun rasa sayang itu masih ada ya. Apalagi di sini ada I miss you, di sini ada Six of Cups gitu ya. Tapi mereka menguatkan diri, mereka merasa kayak ini saatnya mereka tumbuh gitu loh. Mereka menguatkan diri untuk tidak mengikuti perasaan itu, keinginan itu. Mereka harus kuat, mereka harus tumbuh. Mereka harus move on dari kalian. Itu yang ada dalam pikiran King of Pentacles ini kalau aku lihat ya.
Ini tidak berbicara gender, ini bisa gender apapun ya. Kebetulan di sini yang keluar King of Pentacles, tapi yang aku baca ini kayak orang yang berusaha kuat aja gitu loh. Kayak orang yang benar-benar mau memegang prinsipnya, mau menjalankan apa yang sudah diputuskan. Gitu, ya. Jadi mereka mau melanjutkan hidupnya, mau membangun hidupnya, apalagi di sini ada kayak gini ya. Mereka mau teguh lah sama pendiriannya gitu ya. Mereka merasa ini memang menyakitkan, tapi ini menyakitkan. Mereka nggak mau melihat ke belakang lagi. Mereka mau melupakan perasaannya. Dan situasi ini membuat mereka harus tumbuh lah. Intinya mereka di sini ada kalimat tumbuh gitu loh. Maksudnya dalam pikiran aku ini ada kalimat tumbuh. Maksudnya tumbuh itu situasi kan nggak selalu sesuai dengan harapan kita ya. Kita bisa dapat pelajaran dari situasi yang nggak enak. Nah, mereka belajar, ada yang mereka petik gitu loh dari situasi yang nggak enak ini bersama kalian. Dan mereka mau mencintai dirinya. Dan mereka mau move on gitu loh. Situasi yang menyakitkan ini bisa membangkitkan sih memang. Jadi itu yang aku maksud tumbuh gitu loh. Tumbuh itu ya tumbuh gitu loh. Ya di sini dari Page of Pentacles jadi King of Pentacles gitu. Jadi apa ya? Ya intinya move on dan tumbuh, itu poin yang ingin mereka sampaikan gitu. Mereka nggak mau melihat ke belakang gitu aja sih. Walaupun perasaannya mungkin sebenarnya masih besar juga di sini ya buat kalian gitu loh. Dan walaupun untuk move on dari kalian itu hal yang tidak mudah, tapi mereka sudah teguh sama pendiriannya karena ya kayaknya ini apa yang terjadi ini udah fatal sih di mata mereka gitu loh. Jadi mereka anggap mereka harus berkembang gitu ya. Situasi ini bisa membuat mereka tumbuh dan lebih bijaksana lagi. Itu artinya bukan harus menoleh ke belakang, tapi tetap pada prinsip maju ke depan gitu. Orang ini aku melihat ya sebenarnya ini karakter orang ini beda dari grup 1. Kalau grup 1 itu yang aku baca lebih besar ke arah pride dan ego. Orang ini sebenarnya nggak sebesar itu, tapi sangat prinsipil. Mereka itu, semua orang itu punya ego. Wajar ya. Tapi aku nggak melihat orang ini tuh egonya itu sebesar grup 1. Pride-nya sebesar grup 1. Mereka ini sebenarnya masih melunak. Masih bisa melunak gitu loh. Cuman orangnya sangat prinsipil. Apa yang sudah menjadi prinsipnya gitu, itu kan mereka jalankan gitu. Kalau mau membuat orang ini belok gitu ya, belok dari jalan yang sedang dia jalani gitu lah ya. Intinya kalau aku lihat di sini orang ini bukan orang yang hanya sekedar keras sama pendiriannya, enggak juga gitu loh. Mereka punya pendirian gitu loh. Tapi ini bukan orang yang sekedar keras kepala gitu. Enggak juga gitu ya. Seakan-akan tidak terbuka dengan kemungkinan lain gitu atau mendengarkan orang lain. Gimana ya? Ribet ya. Gimana ya? Jadi bukan hanya sekedar keras kepala, seakan-akan itu tadi yang aku bilang, tidak membuka kemungkinan yang lain gitu loh. Ada orang yang dia maunya A ya udah A aja gitu. Jadi bahkan dia kurang tahu jelas kenapa dia mau A. Pokoknya yang dia tahu kayak sebenarnya kurang mendalami pilihannya itu, tapi dia udah terlalu keras gitu loh. Bukan grup ini ya, bukan orang ini. Ada orang yang modelnya itu kayak gitu. Maksudnya sebenarnya aku nggak suka ngomong orang keras kepala ya, tapi kalau mau dibedakan dari sudut pandang aku, orang yang kayak keras kepala itu sebenarnya keras kepala juga nggak buruk-buruk amat ya, tergantung konteksnya gitu loh. Karena orang yang biasa dibilang keras kepala adalah orang yang teguh sama prinsip dan pendiriannya.
Nanti kalau kalau nggak punya prinsip nanti dibilang seperti air di atas daun talas, nggak punya pendirian gitu kan, repot orang itu. Punya prinsip dibilang keras kepala, nggak punya prinsip dibilang ya nggak punya prinsip gitu kan, nggak ada yang bagus. Orang itu kalau orang lain nggak sependapat sama dia, nggak harus dibilang keras kepala kan sebenarnya gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang aku, ada tipikal orang yang kayak gini. Dia itu punya pilihan, tapi dia sebenarnya nggak benar-benar tahu atau mendalami pilihannya itu. Ya dia cuman maunya orang ikut dia. Itu menurut aku keras kepala sih. Bukan orang yang menjalani pilihan dan prinsipnya gitu loh. Tapi kalau memaksa orang harus sependapat sama dia gitu loh, mungkin iya itu keras kepala gitu. Seakan-akan dia suka soto, semua orang harus ikut suka soto gitu loh. Itu menurut aku keras kepala gitu ya. Tapi oke lah, kalau nggak disebut keras kepala, aku nggak suka orang yang kayak gitu intinya ya. Itu otoriter banget. Kecuali kalau urusannya sama publik, sama masyarakat, kayak buang sampah pada tempatnya gitu. Itu kan urusannya sama lingkungan, sama masyarakat ya. Tapi kalau pilihan pribadi kayak gue suka soto, ya udah gitu loh. Orang lain terserah mau suka yang mana gitu ya. Jadi kalau memaksakan pilihan pribadi yang seperti itu menurut aku orangnya otoriter dan aku nggak suka sama orang yang seperti itu gitu ya. Cuman yang aku lihat di sini, dia ini sebenarnya bukan tipikal orang yang kayak gitu. Walaupun kelihatannya prinsipil ya, kayaknya teguh banget sama apa yang sudah menjadi pilihannya, tapi mereka bukan orang yang seperti itu gitu loh. Orang ini sebenarnya cukup bisa melunak dan bisa demokratis juga gitu. Gimana ya? Jadi gini, kalau kalian bisa bukan membuka ya, kalau kalian bisa memberikan argumentasi atau penjelasan atau bukti atau sesuatu yang bisa mereka terima, itu mereka terima. Tapi kalau orang yang keras kepala kan nggak kayak gitu ya. Tapi ada juga orang yang dia ngasih argumentasi yang nggak logis gitu ya, misalkan, terus maunya orang itu sependapat sama dia gitu misalkan. Ya itu juga ribet sih. Oke lah ya, kita nggak usah konsen di keras kepalanya gitu. Di keras kepala itu, karena itu sangat relatif sekali gitu loh. Dan orang bisa liar banget untuk menyebut orang lain keras kepala gitu kan. Cuman aku melihat di sini sebenarnya dia tidak seperti itu. Dia orangnya prinsipil, bukan keras kepala. Kalau dari sudut pandang aku loh ya, ini tergantung definisi keras kepala, tiap orang itu bisa berbeda gitu loh. Ya, jadi kalau kalian bisa memberikan bukti atau sesuatu yang bisa menyentuh mereka, mereka bisa melihat loyalitas kalian, kalian bisa memberikan argumentasi yang bisa mereka terima gitu ya, itu mereka sebenarnya bisa mengiyakan itu gitu loh. Tidak tertutup lah hanya pada apa yang mereka tahu, nggak juga gitu. Kecuali mereka punya prinsip A, mereka nggak akan memaksa kalian. Cuman mereka juga bukan tipikal orang yang suka prinsipnya itu di otak-atik gitu loh. Intinya mereka mau berubah kalau mereka memang mau berubah, bukan karena orang lain gitu. Tapi mereka nggak ada masalah, maksudnya dengan orang lain yang berbeda dengan jalan pikiran mereka ya. Intinya aku melihat orang ini sebenarnya masih fleksibel gitu. Jadi kalau mereka sudah berada di titik seperti ini, itu ada sesuatu yang fatal buat pandangan mereka. Atau mereka sudah sangat terluka gitu. Karena bisa jadi orang ini punya prinsip, gue harus mencintai diri gue gitu loh. Dengan bersama lo, dengan berada di hubungan itu gitu kan, itu udah gak layak aja buat aku gitu loh. Misalkan dari sudut pandang mereka bisa bilang kayak gitu loh. Saya nggak tumbuh di situ, terus habis itu saya bahkan nggak bahagia di situ, saya sendiri bahkan lebih bahagia gitu loh. Buat apa? Hanya melelahkan aja, berurusan dengan konflik-konflik yang nggak penting kayak gini gitu loh. Jadi mereka merasa mereka berpikir realistis gitu loh. Mereka mau move on dan melanjutkan hidup gitu. Prinsip mereka di situ adalah mereka perlu mencintai diri mereka dan mereka nggak harus terus terlibat di situasi ini gitu. Dan itu adalah pilihan gitu ya. Jadi itu yang maksud aku bisa menjadi prinsip mereka gitu ya. Jadi bukan berarti orang yang
berada di prinsipnya itu keras kepala, nggak juga sih sebenarnya. Itu kan bisa jadi mereka prinsipil aja gitu kan. Teguh sama prinsipnya, oke? Tapi bukan berarti mereka nggak bisa dicolek ya. Sorry, bukan nggak bisa dicolek. Apa ya bahasanya? Bukan berarti seakan-akan mereka tidak mau memberikan kesempatan gitu. Nggak juga sih. Masalahnya tiap orang beda-beda ya. Mungkin saja mereka sudah merasa memberikan kesempatan lebih dari satu kali gitu. Tapi begitu pola yang terjadi itu sama terus, mereka merasa juga lelah, hanya buang-buang waktu dan energi. Bisa jadi seperti itu gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ini kan King of Pentacles ya. Jadi sebenarnya mereka juga orangnya masih yang oke lah, maksud aku masih humble sebenarnya, masih baik gitu loh ya. Maksudnya mereka juga bukan tipikal orang yang keras seperti logam gitu loh. Mereka ini masih punya perasaan memahami gitu loh ya. Masih mudah tersentuh lah sebenarnya kalau menurut aku loh. Ya, jadi mereka tidak sekeras logam, tapi mereka bisa sekeras tanah liat loh. Bedanya apa? Beda ininya aja sih, unsurnya aja ya. Cuman intinya mereka apa ya? Mereka ini sebenarnya masih fleksibel kalau aku lihat ya, kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau mau membuat orang ini apa ya, berbalik arah atau memberikan kesempatan gitu ya, atau mau membuka hatinya gitu kan, membuka pintu hatinya gitu, itu mereka perlu bukti sih kalau di sini, kalau aku lihat ya. Atau yang seperti aku bilang gitu, kalian harus bisa memberikan sesuatu yang bisa mereka terima dengan logika mereka dan menyentuh hati mereka gitu. Itu yang kulihat di sini sih ya. Oke, jadi pertanyaannya, mengapa dia tampak cuek? Itu karena mereka sudah kecewa dan tersakiti gitu. Iya sih, seperti itu yang kulihat ya. Kecewa dan tersakiti. Kecewa itu ya bisa saja kepercayaan mereka itu dirusak gitu, mungkin bisa jadi. Tapi pokoknya kecewa itu bisa berkaitan dengan banyak hal, terutama kepercayaan gitu kan. Terus yang pasti mereka merasa terluka juga gitu ya. Beneran cuek. Kalau aku lihat di sini mereka ada usaha untuk cuek. Di kartu ini ada usaha untuk cuek. Di kartu ini ada usaha untuk cuek ya. Di kartu ini adalah penyebab mereka mau cuek. Ini juga adalah keadaan mereka yang membuat mereka akhirnya memilih untuk mencintai dirinya dan memisahkan dirinya dari hal-hal yang mereka anggap toksik dan nggak layak gitu loh buat mereka. Hanya melukai aja gitu. Ya, jadi kalau benar-benar melupakan kalian sih aku melihatnya di sini belum ya. Kadang masih ada perasaan rindu mungkin bisa jadi, atau ini energi kalian juga. Jadi kadang ya, mungkin juga energi mereka sih, mereka juga masih merasakan rindu, tapi perasaan itu bisa kayak gini. Orang, misalkan kalian nih, kangen banget sama mereka. Kalian memikirkan mereka terus, itu bisa aja mereka itu merasakan itu dalam dirinya gitu loh. Jadi mereka bisa merasa, kok gue bisa tiba-tiba kangen dia ya, padahal gue sebel banget loh sama dia. Bisa kayak gitu juga gitu loh. Ya, jadi walaupun ada perasaan itu gitu kan, cuman mereka sudah menutup dirinya, jadi udah mau berusaha cuek sih. Terserah kalian mau menyimpulkan itu bagaimana. Tapi apakah beneran cuek? Iya, ke arah situ memang. Berusaha cuek. Kalau cueknya iya sih, aksi mereka, langkah mereka itu sudah ke arah cuek gitu. Perasaan itu kan hal lain, maksudnya mereka masih kangen mereka masih kangen mereka. Kalau mereka kadang bisa kangen kalian, bukan berarti mereka akan mencari kalian juga gitu loh maksudnya. Jadi secara aksi, secara sikap mereka memang cuek gitu. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan. Kemudian aku lanjut ke oracle cards buatan aku ya. Di sini hearts, jelas tadi aku udah bilang mereka terluka.
Mereka merasa, oh gue udah happy nih sama diri gue, udahlah jangan diganggu gitu kira-kira ya. Oh kan aku udah bilang apa, mereka tadi aku bilang apa alasan mereka bersikap cuek? Karena mereka terluka, hurts, dan karena mereka kecewa. Someone lost my trust. Di sini ada trust issue. Mungkin mereka sudah merasa kalian tidak bisa dipercaya, bisa jadi. Pokoknya ada sikap, ada fakta. Oh, apalagi di sini truth be told. Jadi ada realita, ada fakta yang mereka akhirnya ketahui, dan itu membuat mereka jadi nggak percaya sama kalian. Dan mereka kecewa banget. Apakah itu sebuah hal yang besar atau kebenaran yang kebohongan ya, kebenaran yang akhirnya terungkap dan ternyata sebelumnya itu adalah kebohongan gitu ya. Ya pokoknya kebohongan kalian terbongkar gitu misalkan. Itu bukan kebohongan yang 1, 2 gitu. Bisa jadi itu udah banyak atau itu sesuatu yang besar sampai membuat seseorang itu bisa kecewa banget gitu ya. Seperti yang gue bilang ya, kayak gitu. Mereka sudah kecewa. Dan ini ada masalahnya dengan kepercayaan ya. Akhirnya mereka memilih buat apa? Kalau tidak ada kepercayaan, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan hubungan itu. I wanna move on, aku mau move on gitu ya. Ini loh, mereka tuh malas aja bergantung sama siapapun sih. Kalau aku lihat di sini King of Pentacles itu adalah energi orang yang independen gitu ya. Jadi mereka nggak mau bergantung sama siapapun, termasuk kalian. Apalagi orang yang orang kayak gini itu orang yang udah sangat kuat dan kokoh sama hidupnya, sama dirinya gitu loh. Mereka sangat menggantungkan dirinya gitu loh. Jadi nggak mau menggantungkan orang lain. Jadi orang ini secara mental pun sebenarnya udah cukup kuat dan independen gitu loh. Sehingga mereka merasa nggak perlulah bergantung sama orang lain. Apalagi siapapun itu punya chance aja, punya kesempatan untuk mengecewakan, untuk melukai gitu. Jadi mereka tidak punya mindset harus bergantung sama orang lain. Apalagi bergantung sama kalian. Itu dalam benak mereka ya kalau aku baca gitu. Karena ya kayak gini contohnya gitu loh. Bergantung sama orang itu hanya melemahkan mereka aja. Orang bisa saja mengecewakan, tidak bisa dipercaya kayak gitu, bisa seperti itu gitu loh. Jadi yang pasti-pasti aja lah, yaitu menggantungkan hidupnya pada dirinya gitu loh. Jadi bergantung sama dirinya sendiri, independen lah ya. Itu sih kalau aku lihat di sini. Mereka punya pikiran kayak gitu. Jadi mereka merasa nggak salah nih kalau gue independen lah. Kalau bergantung sama orang yang modelnya kayak gini juga bisa bikin gue kecewa berat. Kayak gini aja udah kecewa, untung gue gak bergantung sama siapa-siapa. Kira-kira begitu ya. Ini tergantung orangnya sih. Tapi ya kira-kira bisa seperti itu. Maksudnya gitulah ya. Ya ini ada I miss you ya. Terkadang mereka bisa kangen, masih punya perasaan sama kalian. Move on dari kalian itu ya bukan sesuatu yang mudah juga sih. Tapi kalau mereka sudah punya kemauan, itu akan mereka jalankan gitu ya. Kalau saran dari aku, kalau kalian masih mau sama orang ini, seperti yang udah aku bilang, beri mereka itu bukti. Kalau kalian merasa, oh gue tuh udah berusaha ngasih bukti nih, tapi mereka ini kayak sulit untuk digerakkan. Kok digerakkan? Digerakkan hatinya. Aduh, gimana ya? Pokoknya, misalkan kalau di antara kalian ada yang merasa sudah berusaha untuk minta maaf atau berusaha untuk memberikan bukti sama orang ini gitu kan, tapi orang ini seperti tetap aja sama pendiriannya gitu. Masalahnya ini kan general reading ya. Kalau aku baca di sini, ini situasi yang udah fatal ya dari sudut pandang mereka. Ingat ya, kepercayaan itu kayak stiker. Sekalinya itu dilepas, mereka bisa nempel lagi tapi nggak akan sekuat sebelumnya ya. Jadi kita kalau misalkan sudah mengecewakan seseorang atau menyakiti seseorang, kita itu sebenarnya harus tahu diri juga. Ini aku ngomong kita loh ya, jadi bisa siapapun ya. Tahu dirinya itu gini loh,
maaf itu kembali sama orangnya gitu kan. Apalagi kalau kekecewaannya itu sudah besar kayak gini, itu usaha untuk memberikan pembuktiannya juga perlu gede banget memang. Perlu waktu, nggak bisa dipaksakan. Jadi ini kembali sama kalian. Apakah kalian masih mau atau enggak? Kalau mau, ini kayaknya butuh waktu dan proses yang nggak sebentar, butuh effort yang besar juga untuk mengembalikan kepercayaan mereka atau membuat mereka membuka kesempatan lagi buat kalian gitu loh. Pokoknya usahanya harus besar banget orang kayak gini. Orang kayak gini tuh orang yang melihat orang lain itu dengan integritas loh. Intinya orang yang seperti ini melihat integritas di setiap orang. Jadi bukan tipikal orang yang menggampangkan. Oh, oke, dia udah punya salah nih. Terus gue dengan mudahnya memberikan kepercayaan lagi gitu. Kayaknya bukan tipikal orang yang kayak gitu sih mereka. Jadi hati-hati ya memang. Kayak gitu. Ya, tidak menggampangkan seperti itu. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan mereka lagi itu bayarnya mahal banget dengan usaha yang besar. Kalian sanggup nggak? Kalau nggak sanggup ya udah nggak usah. Intinya kalau sanggup, kalian harus siap dulu kecewa nih. Kayaknya resikonya besar. Ini kayak apa ya? Kayak kalian, kalau kalian nggak siap dengan resikonya, kemungkinan akan gagal, lebih baik jangan. Tapi kalau kalian sudah siap ya dengan resikonya, ya udah silakan jalan. Yang penting apapun yang kalian berusaha buktikan pada orang ini, seberapa besar pun effort kalian, usaha kalian untuk orang ini, untuk bisa mengembalikan kepercayaan orang ini gitu ya, seberapa besarnya itu gitu loh, itu memang pada akhirnya belum tentu juga sih membuat mereka itu kembali sama kalian gitu loh. Jadi kalian siap nggak dengan itu gitu loh, karena ada orang yang kayak gini loh, mereka tuh udah merasa, oh gue tuh udah berusaha, tapi kok dia tuh kayak nggak tergerak gitu loh hatinya gitu kan. Ada orang yang kayak gitu, sementara orang yang dia maksud itu bisa berpikiran kayak gini, dia tuh usaha apa sih, dia tuh cuman ngeluh-ngeluh aja, cuman minta orang ngasih kesempatan gitu loh, tapi buktinya itu cuman kayak begitu gitu loh. Ya masa gue harus percaya lagi sih, gila apa? Bisa jadi orang yang dimaksud berbicara seperti itu, jadi nggak nyambung gitu loh, udah nggak nyambung kalau kayak gitu. Jadi makanya aku bilang, orang untuk mendapatkan kepercayaan orang ini lagi itu besar banget usahanya. Siap atau tidak? Kalau tidak, itu pun belum tentu ya. Kalian mungkin dari sudut pandang kalian, oh gue udah memberikan usaha yang besar nih, tapi kok dia tidak tergerak gitu. Kalau kalian berpikirnya seperti itu, kalau kalian tipikal orang yang seperti itu, lebih baik jangan. Karena kayaknya kalian akan kecewa sih. Karena ini sebenarnya bisa diprediksi juga kalau tahu kuncinya gitu. Masalahnya itu dia yang aku bilang, kalau orangnya udah nggak nyambung, mereka itu udah nggak bisa membaca hal itu gitu loh. Kadang orang ya, orang yang bisa membaca sesuatu gitu loh, kadang gini, orang lain bisa memberikan sesuatu yang kayaknya sederhana buat orang ini gitu loh, tapi nggak ada maksud untuk minta apa-apa, jadi tidak ada udang di balik batu gitu loh, hanya sekedar mungkin ya bukan hal yang besar, sederhana aja gitu loh. Ada orang lain yang memberikan hal itu misalkan ke orang ini, itu mereka tuh bisa mengapresiasi banget loh, karena mereka itu melihat ketulusan orang dan kesungguhan orang. Itu tadi yang aku bilang, integritas itu nggak tahu ya, masing-masing orang punya pandangan yang berbeda sih emang gitu ya, kayak gitu. Mungkin orang yang memberikan hal itu tidak minta apa-apa ya dari mereka, cuman kayak sekedar memberikan sesuatu gitu loh. Tapi orang ini bisa menilai itu atau mengapresiasi itu luar biasa gitu loh. Ya mungkin mereka melihat ketulusan di balik itu gitu. Makanya itu loh yang bisa terlihat buat orang lain yang tidak bisa membaca orang seperti ini sebagai sesuatu yang unpredictable, tidak bisa diprediksi gitu loh. Terkadang mereka terlihat kayak baik banget, tapi terkadang mereka bisa terlihat dingin, terkadang mereka terlihat sangat tertutup, kayaknya susah untuk mendekati mereka, tapi kadang kok mereka bisa mudah disentuh, bisa baik sama orang, bisa deket sama orang, kayak gitu. Jadi pandangan tiap orang ya beda-beda sih. Ya, jadi itu aja saran aku ya. Ini masalah. Aku udah kasih tahu, butuh usaha yang besar, siap atau tidak terserah kalian, tapi pastikan kalian harus siap dulu untuk tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu. Artinya kalian siap ke medan perang. Kalau kalian tidak siap dengan kemungkinan itu,
lebih baik jangan, karena potensi besarnya kecewa gitu ya. Itu aja buat grup 2 dari aku. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.